Ada saham yang naik dan kita pengen beli. Ada yang story-nya itu wah bagus banget. Ada juga saham yang nggak ada cerita apa-apa. Nah, kita kalau beli saham, kita itu percaya story atau percaya value-nya. Nah, banyak banget nih. Kita mungkin kalau teman-teman dari sejak awal mulai trading saham, eh, ceritanya luar biasa, harganya naik. Nah, apakah ini sesuatu yang bagus? Tapi di sisi lain ada saham yang naik perlahan, tapi value-nya juga ngejar. Apakah ini sesuatu yang bagus juga? Nah, di sini teman-teman harus bedain ya. Teman-teman harus bedain dulu di sini. Contohnya, ada saham yang value-nya itu belum seberapa, tapi karena story-nya bagus, dia naiknya banyak. Itu dicerminkan dengan apa? Itu dicerminkan dengan biasanya nih, PR-nya tinggi banget. PR-nya bisa puluhan kali atau bahkan sampai ratusan kali. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ketika harganya naik, story-nya bagus, value-nya juga ngejar. Nah, jadi yang terpenting dalam membeli saham ataupun memegang posisi sebuah saham, kita harus ngerti banget nih antara story versus value. Karena apa? Karena kita harus tahu di sini bahwa di dalam investasi ujung-ujungnya yang dilihat adalah value. Contohnya seperti ini. Misalnya ada perusahaan, kita ngomong nggak usah jauh-jauh deh, mungkin dalam 5 tahun terakhir, mungkin 10 tahun terakhir, startup A, startup B, wow dia hiring luar biasa, valuationnya tinggi banget. Tapi apakah value-nya itu sebagus story-nya? Sebagus valuation-nya? Ada yang iya, ada yang enggak. Tapi saya yakin sih, teman-teman sudah melihat banyak perkembangan, banyak berita ngomongin startup ya. Ngomongin startup, ujung-ujungnya value-nya tidak sebesar uh, value-nya tidak sebesar story yang dulu diagung-agungin. Kurang lebih seperti itu. Misalnya terakhir valuation bisa sampai misalnya 100 triliun. Tapi ternyata harga sekarang itu nilai cuma 10 triliun. Nah, 90 triliunnya kemana? 90 triliun itu adalah story. The making of story. Nah, sama juga dengan saham. Teman-teman bisa lihat saham ada nggak sih yang naiknya tuh luar biasa, dari harga 1000 jadi 10.000 di sana, atau dari harga 200 jadi 2000. Pertanyaannya adalah harga saham itu naik karena story atau karena value-nya juga meningkat. Kebanyakan teman-teman, harga saham itu naik pasti awalnya adalah ada konsep bahwa ada peningkatan value. Nah, tapi di sisi lain story-nya itu yang bergulung dengan masif, dengan liar, bisa dibilang liar. Nah, ketika itu yang terjadi, maka orang akan heboh dan ikutan, takut ketinggalan. Nah, jadi teman-teman, kita mau bahas dulu di sini, kita percaya story, kita lebih baik ya. Kita lebih baik percaya story atau percaya value. Pada dasarnya, ngomongin story dulu. Story itu seperti apa? Nah, story itu kurang lebih seperti ini. Misalnya ada perusahaan, dia ganti bisnis model. Dia menjual aset-asetnya, contohnya, lalu dia ganti bisnis model menjadi let's say dari yang tadinya energi kotor menjadi energi bersih. Contoh seperti itu. Nah, dan dikombinasikan dengan apa? Dengan valuasi, data valuasi. Bahwa misalnya kalau di luar negeri perusahaan seperti ini tuh value-nya itu dihargai 100 kali earning. Jadi PER-nya itu 100. Sedangkan saham ini PER-nya itu masih 20. Maka ketika kita melihat ada sebuah kombinasi story bahwa apa? Di luar negeri itu dihargai 100 loh. Sekarang di sini dia dihargai masih 10, masih 20 misalnya seperti itu. Nah, orang akan berusaha untuk merasionalisasikan bahwa value di luar negeri itu akan menjadi contoh untuk value di Indonesia. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya harga mulai bergerak naik. Semakin banyak orang yang mendengar tentang story tersebut, story terhadap data ya, terhadap data tersebut, maka harga semakin lama makin naik. Dari PR 20, jadi 25, jadi 30, jadi 40, dari PR 20 sampai jadi PR 40 udah beggar tuh di sana. Anggap dari harga 200 sudah jadi 400.
Udah pair 40, dia naik lagi sampai pairnya itu 60, maka dari 200 jadi 400 jadi 600. Udah dua kali beggar. Nah, ujung-ujungnya harga bergerak naik terus. Apakah story itu bisa membuat harga saham naik? Bisa. Nah, tapi apakah saham tersebut value-nya juga naik? Nah, ini menjadi tanda tanya, teman-teman. Karena apa? Karena di dalam pasar modal, investasi, itu ada gap. Gap antara ekspektasi orang. Ekspektasi orang tuh siapa sih? Ekspektasi teman-teman. Ekspektasi Anda ketika membeli. Wah, saya beli di harga 4.000. Karena apa mau beli 4.000? Karena ekspektasinya bisa 6.000. Kenapa 6.000? Karena di 6.000 itu ekspektasi pernya itu per sekian. Misalnya seperti itu. Itu masih diskon kok dibandingin di luar negeri yang pernya misalnya 100. Contohnya seperti itu. Nah, di lain dari itu, ada gapnya apa maksudnya di sini? Gapnya tuh di sini adalah informasi dari emiten itu ada kekosongan. Kekosongan dalam arti bahwa informasi itu akan muncul setelah biasanya dua nih. Biasanya setelah laporan keuangan atau kadang setelah public expose. Atau misalnya setelah ada annual meeting dan lain segala macam yang memang diliput wartawan. Nah, jadi dari let's say nih ya, dari Januari manajemen bekerja untuk mengejar pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan emiten misalnya. Nah, dari Januari, Februari, Maret, kita harus ingat di sini bahwa apa? Bahwa manajemen itu kan bukan konten kreator ya, kan gitu ya. Kan manajemen ini besok ada meeting dengan A, lalu besok sore ada rapat di kantor, lalu besoknya lagi ada peresmian pabrik A, peresmian pabrik B, misalnya seperti itu. Mereka itu pada dasarnya bukan konten kreator yang setiap saat itu publish dan lain segala macamnya. Nah, jadi informasi yang valid yang bisa kita dapatkan dari perusahaan tersebut adalah ketika perusahaan tersebut kalau di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan public expose minimal 1 kali dalam 1 kuartal, 4 kali dalam setahun. Nah, jadi ada gap teman-teman. Ada gap antara ekspektasi yang sudah berkembang, isu yang sudah berkembang di market membuat orang membeli, dengan apa? Dengan realita ini perusahaan tumbuhnya sesuai dengan ekspektasi enggak. Dan kita harus mengerti di sini bahwa contoh nih, laba. Seberapa gampang perusahaan melipat gandakan labanya? Misal labanya tahun ini adalah tahun lalu ya, misalnya 1 triliun. Anggap gampangnya gitu. Labanya ada 1 triliun. Seberapa gampang perusahaan membuat laba tahun 2025 ini menjadi 2T, 3T, 4T. Seberapa gampang? Teman-teman yang punya bisnis, Anda pasti akan bisa menjawab lebih bijaksana. Bener nggak? Saya udah bisnis jalan lama, misalnya gitu teman-teman. Teman-teman punya bisnis, teman-teman punya toko, punya dan lain segala macamnya. Nah, kira-kira berapa kans kita untuk bisa melipat gandakan revenue dan melipat gandakan profit? Kenapa? Kenapa ini pertanyaannya? Karena harga sahamnya udah lipat ganda. Sekarang labanya lipat ganda nggak? Kan itu yang penting teman-teman. Itu yang penting. Kita jangan sampai beli saham yang harganya naik tinggi, tapi value-nya itu terlambat. Dulu, misalnya setahun yang lalu, harga di sini, value di sini. Tapi sekarang harga udah di sini, value-nya masih naik dikit. Gap-nya makin besar nih. Gap-nya makin besar artinya apa? Artinya kalau kita punya badan misalnya, itu namanya masuk angin. Kayak gitu. Di Indonesia dong yang istilahnya masuk angin. Di luar negeri nggak kenal masuk angin. Cuma intinya adalah apa? Masuk angin. Artinya apa? Kerasa padat, tapi ternyata itu adalah angin. Nah, kalau di saham terasa besar, memang value-nya memang harga jadi naik, tapi isinya adalah angin. Angin itu apa? Angin itu adalah story, cerita. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan di sini bahwa apa? Teman-teman harus perhatikan di sini, ini kenapa sih lokasi properti bisnis lesu, pusing? Ya jangan di-share di sini atuh, Pak. Jangan di-share di sini atuh. Saham lesu, bisnis lesu. Ya, enggak kok, sahamnya bagus. Ini saham naik semua. Kecuali pegang Astra. Sahamnya turun terus. Misalnya kayak gitu. Oke. Kalau di luar negeri, enter win, Pak. Wah, iya betul. Entry win entry. Nah, jadi kita bicara di sini mengenai percaya story atau percaya value. Teman-teman,
Kalau kita kembali ke dasar dari investasi, maka segalanya itu adalah value. Itu poin terpenting yang kita perlu pahami dulu. Kalau bicara investasi yang sesungguhnya, maka dasar dari segala adalah value. Value itu apa? Seberapa bisnisnya ini solid, bisa bertahan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Oke? Itu di sana. Seberapa itu solid. Yang kedua, seberapa perusahaan tersebut labanya itu bisa tumbuh terus dari tahun ke tahun. Karena percaya deh, Anda mau bisnis apapun, atau Anda misalnya jadi apa? Perantara, bisnis perantara. Misalnya gitu ya, karena tadi ada yang ngebahas nih, properti gitu ya, broker properti. Seberapa gampang kita melipat gandakan penjualan, itu nggak selalu bisa stabil di sana. Dan memproyeksi, tahun depan saya tumbuh 50%, tahun depannya lagi 50% lagi, tahun depannya lagi 50% lagi. Saya rasa value, yes, secara di atas kertas, perencanaan, itu bisa, seperti itu. Tapi pada dasarnya, apakah prakteknya bisa seperti itu? Beberapa bisa. Tapi seberapa konstan? Sedikit, teman-teman. Sedikit. Tiap tahun tumbuh 20% aja. Itu nggak banyak, teman-teman. Itu nggak banyak di sana. Jadi, bicara mengenai value, mencari perusahaan yang bisa tiap tahun labanya tumbuh, itu dikit. Itu dikit. Even 20% pun dari emiten enggak di sana. Oke? Itu di sana. Nah, jadi poin di sini adalah apa? Poin di sini adalah kalau kita beli saham yang harganya naik karena story, maka kita harus kritis. Apakah value-nya akan ngejar di situ? Kalau value-nya tidak bisa ngejar, maka kita harus siap-siap untuk apa? Pertama adalah untuk exit ketika memang sudah waktunya. Itu poin terpenting di sana. Oke, ini dari Pak Aron nih. Wah, pertimbangannya kalau kita lihat value, laporan keuangan itu keluar 3 bulan sekali. Kalau punya insider info beda cerita. Betul banget. Betul banget. Betul banget. Jadi, laporan keuangan, public expose itu keluar 3 tahun lagi. 3 bulan sekali per kuartalan di sana. Jadi ada gap. Tadi yang saya bilang tadi sini ada gap. Gap inilah yang suka diisi dengan suatu ekspektasi. Nah, orang yang bisa membuat story yang bagus itu akan membuat harganya naik. Itu poinnya. Jadi yang bikin harga naik adalah the real storyteller. Jadi yang bagus membuat storytelling itu bisa mampu mengerek harganya naik, mengajak orang-orang untuk membeli. Nah, jadi poin di sini yang mau saya sampaikan di sini apa? Bahwa yes, saya setuju bahwa story bisa mengerek harga saham. Naik kalau story-nya bagus, atau ancur-ancuran turun kalau story jelek. Itu poin pertama. Jadi kalau ditanya, wah, Rio atau galeri saham nggak setuju nih dengan story, jangan salah, kita setuju dengan story di sana. Karena apa? Itu membantu kita untuk cuan lebih cepat dan lebih besar di sana. Tapi kita harus ingat di sini apa? Dari Pak Hardy Landres, akhirnya live lagi, ya Pak. Udah kangen dengan IG live, oke? Jadi kita akan rutin tiap hari. Kita masih lihat ya antara hari Rabu atau Kamis. Kita akan mulai untuk IG live dengan rutin, dengan konten-konten yang relevan, oke? Nah, jadi kalau kita beli saham, jadi teman-teman harus sadar dulu di sini kalau saham yang kita beli itu adalah saham yang naik karena story atau karena value. Itu yang paling penting dulu. Karena apa? Karena banyak yang kita itu karena udah dikasih untung, kita jadi percaya bahkan menjadi hamba dari story tersebut. Itu yang kita harus ingat. Oke. Jadi gimana? Story itu membantu kita mengerek, mendongkrak portfolio bisa lebih tinggi dengan punya saham tersebut. Tapi kita harus ingat bahwa kalau mau beli saham seperti itu, kita harus punya risk management yang sangat ketat. Kayak gitu ya. Ini lokasi properti kayak lagi spamming ya. Biar di ini ya. Biar didatengin ya IG-nya ya. Ini ramai banget ini.
Oke? Kayak gitu ya. Soalnya agak mengganggu gitu loh. Apa sih gitu loh. Oke? Nah, jadi eh lagi lucu-lucunya umur segitu, Pak. Oke? Nah, jadi poin di sini adalah apa sih? Poin di sini adalah kalau kita jadi benar-benar harus sadar dan paham bahwa saham yang kita beli itu naik karena story atau karena value. Titik. Itu dulu. Kalau dia karena value, memang labanya meningkat banyak, misalnya seperti itu. Nah, kita punya pegangan yang kuat nih, bahwa dengan yang harga yang tinggi dibandingkan dulu, udah tinggi masih saya beli, value-nya memang meningkat. Tapi kalau kita beli saham yang udah mulai naik tinggi, tapi tidak ada peningkatan value, tetap boleh beli gitu loh. Tetap boleh beli. Kita bukan tipe garis keras yang pokoknya nggak boleh beli. Nggak kayak gitu loh. Nggak kayak gitu. Nah, jadi poin di sini adalah kalau saham yang kita beli itu naik karena story, gimana cara bisa yakin bahwa ini naik karena story? Simple, ada dua. Pertama, sangat ramai diomongin orang dan ceritanya bagus-bagus terus. Yang kedua apa? Pertumbuhan bisnisnya tidak seimbang. Jadi story bagus itu bukan berarti fundamentalnya jelek ya, bukan gitu. Bisnisnya bagus, bisnisnya kuat, tapi harga naiknya sampai ke langit, fundamentalnya baru naik dikit, baru naik seperti itu. Oke. Nah, kalau nanti dia naik lagi sampai nggak kelihatan, fundamentalnya masih naik dikit kayak gini, itu anginnya makin gede, teman-teman. Masuk angin gitu loh. Masuk angin, dan Anda tahu dong, kalau kita masuk angin, apa yang akan terjadi? Gitu kan? Saya nggak akan cerita di sini. Nah, kalau ada saham seperti itu, jadi kita nggak bilang bahwa hindari, pokoknya ini. No, ya kita realistis aja. Kalau ada yang bisa bikin untung, kenapa harus dijelek-jelekin? Karena story is something juga gitu loh. Karena siapa tahu bener gitu loh. Siapa tahu bener value-nya akan ngerek naik ke atas. Tapi tidak semua orang mampu untuk memanage resiko membeli saham yang seperti itu. Karena apa, teman-teman? Karena gini. Karena kalau kita lihat value itu dari mana sih? Laporan keuangan. Lihat laporan keuangan 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir, gimana pertumbuhannya? Marginnya seperti apa? Dividennya seperti apa? Payout ratio-nya seperti apa? Teman-teman, itu udah ada semua. Oke, udah ada semua, dan nggak banyak yang bisa diomongin. Karena apa? Ya udah, ini perusahaan bagus, gitu loh. Ini perusahaan bagus, ya udah simpan aja. Nah, ada nggak data dari laporan keuangan yang membuat kita kecuci otak? Pernah nggak teman-teman ngeliat gitu? Anda buka laporan keuangan, misalnya nih ya, kita buka laporan keuangan, gila ini bagus banget, wah luar biasa, saya juga udah punya, ini naik nih, wah bagus nih, sampai bikin nggak bisa tidur, sampai bikin gila kalau gue untungnya segini, gue bisa beli apa ya? Gue bisa beli motor baru nih, gue bisa beli mobil baru nih, wah gila ini gue bisa pindah rumah cepet-cepet nih kalau harganya sampai segini. Teman-teman, saya yakin dikit yang kayak gitu. Kalau dari lihat laporan keuangan, melihat bahwa perusahaannya bagus, dan itu punya prospek ke depan, membuat kita berimajinasi. Enggak. Biasanya yang membuat kita berimajinasi adalah story, teman-teman. Story yang membuat kita susah tidur karena mikirin, besok kayaknya boleh nih, gue baru masuk 100 juta, besok kayaknya gue harus tambah nih 500 juta, besok gue harus tambah nih 1 miliar nih. Mikirin. Nah, itu biasanya lebih ke story. Nah, masalah dari story apa? Karena sudah merasuki kepala kita, masuk ke darah daging, istilah seperti itu, kita nggak pernah bisa move on dengan story. Itu resiko terbesar dari mengikuti saham yang story-nya kuat. Saya nggak bilang jelek, oke? Saya personally trader yang apa? Yang ngikut aja. Lu ada yang naik apa, baru mulai di awal bullish, ikutan aja di sana. Yang penting ngerti gimana belinya,
belinya berapa banyak atau berapa dikit. Yang penting ngerti aja dulu gitu loh. Oke. Tapi jangan beli di pucuk. Itu poinnya. Pucuk tuh kapan bisa tahu ini pucuk? Ya setelah kita tahu dia udah naik banyak, kan seperti itu. Tapi balik lagi di sini adalah story itu biasanya udah masuk ke kepala, teman-teman. Udah masuk ke kepala. Ketika udah masuk ke kepala, Anda akan susah untuk move on. Dalam arti apa? Kalau sekarang dulu nih, dulu harganya 2.000, sekarang udah 10.000, sideways 8.000, 10, 8.000, 10.000, Anda beli 8.000, it's good price. It's good price gitu loh di sana, 8.000. Nah, ketika dia turun ke 7.000 atau 6.000, kita harusnya sudah masuk dalam fase risk management. Bahwa apa? Ini masih uptrend nggak di sana? Tapi karena kita itu story itu ini banget di kepala kita, story, kita nggak mikirin risk management. Kita mikirinnya apa? Storynya kan kayak gini, masih bagus, ujung-ujungnya apa? Ya udah, kalau turun beli aja. Kalau turun beli aja. Padahal kita nggak sadar bahwa turunnya itu karena angin lagi keluar. Gitu loh, teman-teman. Kalau value naiknya dikit, harga naiknya banyak, itu kan analoginya adalah kita masuk angin. Sampai perutnya tuh kembung parah gitu loh. Nah, kalau masukin nggak enak gitu ya. Tapi kalau harga saham kalau naik ya bagus, it's okay gitu loh, bagus. Tapi kita harus ingat di sini apa? Dari 10.000 jadi 8.000, 8.000 jadi 7.000, dari 7.000 jadi 6.500. Itu kan anginnya lagi keluar, gitu loh. Anginnya lagi keluar. Nah, kalau kita mikir bahwa wah beli aja, pingsan kita. Itu di sana. Sambil kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ya teman-teman ya. Nah ini kan damai nih, nggak ada yang nyepam nih. Ya kan, bener nggak? Setuju nggak? Nggak ada yang nyepam kan? Coba saya cek dulu ada pertanyaan lagi nggak? Properti kayak kurang laku kali. Oke. Sip, aman ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ya teman-teman ya. Nah, jadi poinnya adalah kita harus sadar dengan jelas saham yang kita beli yang lagi naik itu lebih kuat di story-nya atau lebih kuat di value-nya. Seperti Pak Henry bilang, ada resiko penurunan. Yes, betul. Resiko penurunan. Karena apa teman-teman? Namanya balon. Kalau teman-teman main balon tiup gitu ya, balon tiup, bukan makin gede tuh, makin gede. Ujung-ujungnya dua. Kempes pelan-pelan karena dalamnya nggak ada. Ada sih tapi kecil gitu ya. Atau kalau nggak meleduk, pup, meletus. Kan seperti itu. Nah, itu yang jadi poin penting kita memahami saham yang kita beli itu lebih karena faktor story atau karena dari faktor value. Itu kebayang nggak di situ ya? Ada pertanyaan di sini. Kok mau tanya Tins bisa balik ke 1.200 nggak? Nanti kita bahas ya. Karena sekarang kita belum ngomongin tentang saham. Kita belum ngebahas tentang saham. Sabar ya. Kita ngomongin tentang value. Nah, jadi coba teman-teman boleh tulis di komen. Tulis di komen saham apa yang lagi naik banyak. Gitu. Tulis deh di komen. Saham apa yang lagi naik banyak atau saham apa yang orang lagi banyak nyangkut. Boleh tulis. Sampai kita ngebahas tentang story dan value. Jadi, saham yang perusahaan yang value-nya naik stabil, biasanya harganya gitu-gitu aja, naiknya juga pelan. Contohnya ya kayak Big Banks, BCA, Mandiri, BRI gitu ya. Value-nya naik nggak? Naik. Tiap tahun bagi dividen nggak? Wah teman-teman, semua orang yang simpen 3 saham itu, 4 saham itu, udah simpen dari 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mereka itu happy. Kenapa happy? Setiap bagi dividen bisa beli mobil baru mungkin, bisa liburan jalan-jalan gratis mungkin, bisa mungkin renovasi rumah mungkin, bisa beli motor mungkin gitu. Tapi masalahnya satu. Masalah adalah story-nya minim. Value-nya naik perlahan. Kan kayak bisnis. Naiknya perlahan. Nah, harga saham juga naiknya perlahan. Jadi value naik, harga naik, value naik, harga naik, value naik,
harga naik. Kayak gitu terus teman-teman. Itu di sana. Nah, tapi bosenin. Nah, di sisi lain ada saham yang value-nya naik. Saya nggak bilang bahwa saham yang story-nya luar biasa bagus itu value-nya jelek, enggak. Value naik dia. Naiknya banyak gak? Bisa banyak, bisa dikit. Tapi masalahnya harganya naik lebih banyak lagi daripada value-nya. Ini jadi masalah. Masalahnya apa? Masuk angin. Itu di sana. Masuk angin. Jadi, kita sebagai trader atau ngaku-ngaku investor, kita harus sadar bahwa saham yang kita beli itu karena naik itu karena story atau karena value. Kalaupun dia belum naik, harga sahamnya belum naik nih misalnya. Kalaupun harga saham belum naik, tapi story-nya itu kuat dan kita beli saham tersebut, kita harus ingat juga dan kritis juga, saham yang saya beli ini karena story atau karena value. Di sana, I know prospek pertumbuhan value akan menciptakan story. Tapi kadang yang tidak bisa dikendalikan adalah story itu sendiri. Karena apa? Karena kalau value itu bisa dikendalikan dengan cara apa? Kita bisa tanya, buktinya mana? Company-mu bagus. Nih, laporan keuangan. Lo lihat nih, dari tahun 90 sampai tahun 2025, perusahaan gua selalu untungnya naik tiap tahun. Lu lihat di sini. Ada dasarnya. Contoh, oke? Contoh di situ. Ah, masa sih? Lu lihat aja. Gitu kan. Ah, kayaknya enggak deh. Bisa baca enggak laporan keuangan? Ngeyel habis itu. Di sana. Atau misalnya, value yang bagus gimana? Mana buktinya value perusahaan kamu bagus? Kita bisa kritisi, teman-teman. Kita bisa kritisi. Di sana. Nih, lihat. Dari sejak tahun 2000 sampai tahun 2025, perusahaan kami selalu bagi dividen. Ini datanya. Ah, masa sih? Coba aja lihat. Gitu. Nah, kadang kalau bicara mengenai value, kita cuman, gitu ya? Oh, gitu ya? Itu ngomongin value. Makanya saham yang value-nya itu naik tumbuh stabil, nggak banyak story. Kenapa? Karena ya udah gitu-gitu aja, semua orang tahu. Ujung-ujungnya apa? Ya harganya naik ya akan cenderung pelan-pelan. Tapi luar biasanya adalah tiap 5 tahun bisnisnya bisa ngedouble. Teman-teman, kalau sebuah perusahaan tumbuh 20% per tahun, dalam 5 tahun dia udah tumbuh 100%. Tapi butuh 5 tahun. Nah, kalau story itu beda. Story itu adalah bagaimana kita mencari saham perusahaan yang katanya dalam setahun bisa tumbuh 5 kali lipat. Kalau tadi bicara 5 tahun tumbuh selipat, kan gitu kan. Ini enggak, kita bicara gimana mencari saham yang dalam setahun tumbuh 5 kali lipat. Nah, di situ akan syarat dengan story. Ya, nah. Yang jadi masalah dari story di sini adalah kitanya. Kita tidak bisa mengkritisi story di sana. Kalau value kita bisa kritisin. Dalam arti apa? Lihat laporan keuangan. Kan gitu. Tapi kalau story gimana cara kita kritisi? Yang bisa kita kritisi apa? Itu yang cerita siapa? Gitu loh. Dia kerjanya apa? Dia orang company itu? Atau dia temennya ownernya? Atau dia apanya? Itu paling bisa dikritisi. Dan ketika teman-teman mendengar story itu langsung dari seseorang, mau dikritisi gimana? Jawabannya gampang. Ini kan masa depan, belum kejadian di masa sekarang. Ya tinggal lu percaya atau kagak. Bener gak? Tinggal lu percaya atau kagak. Kalau lu percaya, lu beli, harga naik, ya bagus buat lu. Tapi kalau lu nggak percaya, lu nggak beli, harga naik, ya rugi buat lu. Kan di situ. Nah, itu story. Nah, story susah dikritisi, value bisa dikritisi. Yang jadi masalah sekarang adalah kebanyakan orang itu kecuci otak karena story. Apalagi ngedenger YouTube, ngedenger Instagram, ngedenger TikTok, apapun segala macam malam-malam. Ini sekarang jam berapa sih, teman-teman? Ini masih
IG live kita masih jam 8 sampai jam 9. Kalau teman-teman nonton video apa segala macam jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam, ketika udah mulai ngantuk seperti itu, teman-teman, itu ada apa istilahnya itu? Ada gelombang beta ya atau apa ya? Itu apa yang kita dengar tuh tanpa kita dengar, benar-benar dengar, itu merasuk ke dalam kepala kita, misalnya seperti itu. Dan ujung kita jadi percaya. Dan kalau udah percaya, susah keluar di sana. Dan yang lebih gila lagi adalah kalau ada orang yang beli saham di harga 10.000, sekarang harga sahamnya 5.000. Dia beli karena story. Ketika dia nyangkut dari 10.000 ke 5.000, dia kagak akan marah. Bener gak? Nggak akan marah. Itu enaknya. Loh, enaknya apa? Itu enaknya jadi orang yang nyebar-nyebar story. Karena yang denger nggak akan marah. Kenapa? Ya udah di kepala gitu loh. Dan ketika harganya 10.000 ke 5.000, dia akan berpikir bahwa ya udahlah, mungkin belum, tapi nanti juga kejadian ini storynya. Di situ. Itu yang jadi masalah dari kita, bahwa kita nggak kritis, kita ikut-ikutan karena dengar story, dan ujung-ujungnya kita juga nggak akan marah. Nyangkut juga, ya udahlah. Warren Buffett juga simpen saham puluhan tahun, nggak apa-apa kok. Gue juga bisa lah kayak gitu. Iya, Warren Buffett nyimpen pas untung, lu nyimpen pas lagi nyangkut, gampang. Pas lagi untung nyimpen saham itu susah banget. Godaannya gede banget. Udah naik 20%, ada koreksi 10%. Kalau tahu gue jual dulu. Kalau tahu gue jual dulu. Kalau tahu ini dulu. Kalau tahu itu dulu. Di sana, teman-teman. Tapi percayalah, ketika Anda udah untung 100% lebih, itu pikiran itu udah nggak ada. Naik lagi dong. Gitu ya. Ini ada banyak pertanyaan nih. Kita cek dulu. Wah, pertanyaan bagus-bagus nih. Ya kan, enak kan, gak ada spam. Males banget ada spam. Oke, ada yang kasih contoh saham yang story lagi bagus atau yang lagi nyangkut. Antam storynya kenceng. Ngomong-ngomong, Antam tuh yang urusan di Papua tuh, yang di itu tuh dia ya. Tapi Antam, it's all about nickel, teman-teman. It's all about nickel. Jadi coba dipantau aja. Lalu abis itu Pani, teman-teman. Pani itu syarat dengan story. Itu di sana. Storynya luar biasa. Tapi apakah perusahaannya biasa-biasa aja? Kagak, perusahaannya luar biasa. Teman-teman pernah nggak sih ke PIK 2? Wah, itu gede banget, teman-teman. Saya Saya nggak menggiring opini ya. Tapi teman-teman yang datang ke PIK 2 dari sejak pandemi tahun 2021, tahun 2020 tuh kan itu jembatan mulai dibuka tuh. Teman-teman yang datang dari tahun 2020, 2021 sampai sekarang 2025, Anda bisa lihat pertumbuhannya seperti apa. Oke. Tapi kembali lagi, bisnis tumbuh bagus, sahamnya tumbuhnya gimana? Kalau tumbuhnya selaras, ya bagus. Kan gitu. Kalau tumbuh selaras, ya bagus. Tapi kalau tumbuhnya gini, naik ke atas, masuk angin nggak? Masuk angin. Tinggal masalahnya jadi angin duduk atau jadi angin keluar. Itu yang penting. Saya nggak bilang bahwa Pani itu boleh atau enggak, bukan kayak gitu. Tapi poin di sini adalah kita harus sadar dengan jelas posisi saham. Ini ngomongin yang lainnya. Ini ngomongin saham mayoritas umumnya, pada umumnya. Posisi saham yang saya miliki ini di harga sekarang, baik untung ataupun nyangkut, ini value-nya sesuai dengan harganya atau enggak. Itu di sana. Dan kita harus kritis, kenapa? Jangan sampai story itu memakan prosesor kita 60%, otak kita. Di sana. Kalau story itu udah memakan prosesor kita 60%, maka kita rugi, kagak akan marah. Gak akan kecewa, gak akan kesel. Kenapa? Karena 60% otak kita terisi dengan story yang bagus. Tapi kalau setidaknya setengah value, setengah
story itu berimbang dalam setiap saham yang kita miliki, maka kita akan menjadi trader yang rasional. Kayak gitu. Pani itu story atau enggak? Pani itu kombinasi antara value, memang luar biasa kan, tiap tahun tuh, tiap mau lebaran, tiap mau tahun baru, selalu ada sesuatu yang baru. Itu di sana. Tapi story gimana? Story juga jelas, oke? Tapi masalah sekarang adalah harga terhadap value itu sudah match atau belum. Nah, itu saya nggak akan jawab di sini. Teman-teman yang punya sahamnya pasti akan lebih paham kan di situ. PGO sama, PGO juga naik ya. PGO lihat ya. PGO. PGEO. PGO naik terus. Kenapa? Renewable. Ya kan? Geothermal. Dulu PGO bulan September tahun 2023 dia sempat tinggi-tingginya. Lalu setelah brand IPO dia tiarap, brand yang naik. Nah, sekarang brandnya lagi diem nih. Dia yang mulai naik. Itu mungkin bisa jadi cyclical. Nah, apakah kenaikan ini lebih karena story atau lebih karena value? Bisa jadi dua-duanya. Tapi kita perlu pahami di sini bahwa story dan value kita harus ngerti dengan jelas. Itu apa? Karena kalau kita trading nggak pakai technical, nggak pakai fundamental, cuman per PBV ROE, misalnya seperti itu, ya bisa bonyok. Karena apa? Harga misalnya udah ketinggian. Oke, lanjut. Yang naik banyak Antam, yes, Antam juga sama. Toba, PGO, TPIA, BRPT, nah itu lagi rame tuh, ada yang mau IPO anak usaha dan lain segala macam. SSIA juga, itu kan urusannya lebih ke pabrik BYD sama industrial sektor di Subang ya. Ya kita lihat seperti apa. Apakah itu karena story atau itu karena memang value-nya nanti meningkat. Dari Pak Santos, nyimak Pak Rio, sip Pak, thank you. BRMS, nah BRMS harga emas naik terus, harga tinggi terus, ya kan, kita bisa pantau. Nah jadi kita perlu melihat BRMS harga posisi udah tinggi, tapi bisnisnya tumbuh tinggi juga nggak. Kemarin BRMS tuh rilis laporan keuangan kan, BRMS ya, kita coba cek di sini. BRMS tuh kan rilis laporan keuangan, earningnya itu bagus kok nggak salah. Laporan keuangan, pendapatan, pemasukan, pre-tax income, neto. Nih, kita lihat tahunan aja. Tahun 2024 pendapatannya itu 2,5 T versus tahun lalu itu 700 M. Luar biasa kan? Net profitnya 390 miliar dari 200 miliar, naik 50% kan. Nah, harga naik, ya kan? Harga naik. Ada perusahaan lagi yang tumbuhnya kayak BRMS, tumbuh laba 50%, tapi harganya udah naik 10 kali lipat. Kita perlu pahami dulu di sini. Jadi mana yang lebih rasional di sana? Saya nggak finger pointing saham tertentu ya, enggak ya. Cuma kita mau bicara mengenai logical thinkingnya. Oke, dari Pak Maison. Coach, live-nya tiap hari apa dan jam berapa mulainya? Live kita pasti mulai jam 8 karena semua pasti udah di rumah. Tapi untuk hari, jujur kita masih mencari antara hari Rabu, ini kan hari Rabu atau Kamis. Kita memang lagi mengatur jadwal gitu teman-teman ya. Kalau minggu lalu itu hari Kamis. Hari ini hari Rabu. Tapi kita antara dua itu. Nanti kita akan infokan officialnya seperti apa. Oke, KGI sebelum RUPS naik begitu RUPS anjlok parah. Nah, kayak gitu dia. Itu masuk akal, itu sangat logis. Itu yang biasanya logis terjadi KKGI. Kenapa? Sebelum tapi naik banyak gimana? Naiknya nggak seberapa sih. Kalau misalnya kita bicara KGI dari 400 jadi 430 ya nggak sampai 10% sih. Tapi sangat mungkin setelah RUPS harga turun. Kenapa? Karena pada profit taking. Tuh bener kan apa yang gue bilang? Sebelum dia RUPS gue udah tahu nih dia bakal bagus nih segala macam. Pas udah RUPS tuh bener kan sesuai dengan ekspektasi, gue profit taking. Itu wajar sekali. Oke, lanjut di sini. KKI dividennya bikin kecewa investor, ya bisa jadi. Jadi ada perusahaan yang tidak mau bagi dividen. Nah, ngomongin value. Kalau perusahaan nggak mau bagi dividen, apakah dia tidak layak investasi di sana? Nah,
Kalau kita bicara dari sisi, nah ini masalah lagi nih. Ini masalah lagi nih. Kalau perusahaan tidak pernah bagi dividen, apakah dia adalah perusahaan yang bagus? Bagus nggak teman-teman? Perusahaan tidak pernah bagi dividen itu bagus atau enggak? Boleh loh, tulis di kolom, di komen deh. Tulis di komen. Perusahaan nggak pernah bagi dividen, ini ramai banget ya. Perusahaan nggak pernah bagi dividen, itu bagus atau jelek? Tulis di komen. Ayo. Pasti Anda keingetnya Warren Buffett. Perusahaan tidak pernah bagi dividen, bagus atau jelek? Tulis di komen. Wah, ada yang bilang jelek. Ada nggak? Coba. Perusahaan nggak pernah bagi dividen, bagus atau jelek? Katanya bagus. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek. Gimana? Oke, tergantung. Wah, ini jawaban yang bijaksana ini. Tidak bagi dividen tidak bagus, tapi Warren Buffett nggak pernah bagi dividen di sana. Jelek, gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, perusahaan kalau tidak pernah bagi dividen belum tentu perusahaan jelek. Tapi memang dia tidak mau bagi dividen di sana. Bisa jadi perusahaannya itu solid. Nah, kalau dari sudut pandang fund manager, jadi ini kita balik lagi nih ya. Sekarang kita retail nih. Ya, mostly kita retail lah. Oke, kita retail. Nah, perusahaan itu kalau nggak bagi dividen bukan berarti perusahaan jelek. Tapi belum tentu juga perusahaan bagus. Ya kalau nggak ada duitnya nggak bisa bagi dividen, kan gitu kan. Tapi kalau perusahaan tumbuh lalu dia nggak bagi dividen, itu bagus atau jelek? Pertama, Anda harus pertanyakan dengan jelas. Kalau lu nggak pernah bagi dividen, uangnya lu keluarin dari mana? Kayak gitu. Dari Pak Henry belum tentu, mesti lihat labanya untuk ekspansi atau enggak. Oke, itu kayak ala value investing. Tapi baik lagi kayak gini, kalau lu nggak pernah bagi dividen, lu keluarin duit dari mana? Lu kan pemegang saham, lu pasti mau cari duit dari mana? Ya kan? Nah, jadi kalau dari sudut pandang fund manager atau institusi, perusahaan yang tidak bagi dividen bisa jadi obligasinya yang bagus, bukan sahamnya yang bagus. Kayak gitu teman-teman. Bisa jadi obligasi yang bagus. Dia nggak pernah telat bayar kupon, dia tidak pernah macet untuk melunasi obligasi ketika jatuh tempo. Tapi memang dia nggak mau bagi dividen. Dia maunya, tapi dia layak untuk diinvest di obligasinya. Itu tips ya. Itu tips untuk teman-teman semuanya. Oke, lanjut. Kita cek lagi di sini pertanyaannya. Kayak Arto 20.000 sisa 2.000. Masa sih sekarang? Masa Arto 2.000? Yang bener nih. Hah, 1.600 Arto teman-teman. Teman-teman kalau beli Arto di 20.000, uang Anda itu misalnya 2 miliar, kan bisa beli Mercy ya. Bisa beli Mercy S-Class, BMW seri 7 gitu ya. Itu tahun 2022. Oke. Anda beli Mercy 2 miliar. Sekarang kan 3 tahun ya. Mercy 2M itu tahun ini tuh 1,2 M. Artinya harganya 12.000. Sekarang Arto itu 1.500-an. Artinya nilainya 150 juta. Itu nggak beda sama harga Avanza second. Jadi kita harus tahu, kalau kita beli saham itu nggak ngerti apakah ini value ataukah ini story, mendingan Anda beli mobil. Oke? Gitu ya. Kalau kita nggak ngerti beli saham ini karena value atau karena story, mendingan beli mobil. Jauh lebih bisa dinikmati. Uang Anda bisa lihat jumlahnya, dan Anda bisa lihat bentuknya menjadi sebuah mobil kah, motor kah, atau liburan jalan-jalan. Iya, sadis ya. Jadi 2.000 kurang ya. Lanjut. Saham JSMR PTRO
Apa beda PIK 1 PIK 2? PIK 1 tuh yang di daerah agak timur, Pak. Sisi timur, PIK 2 di sisi barat. Kurang lebih gitulah. Nah, makanya. Nah, ini dari Pak Aron nih. Ini Pak Aron ini tuh bosnya PIK 2 nih. Jadi kalau teman-teman mau cari properti atau good deal di daerah-daerah itu, ini nih. Gitu ya. Good deal rumah ya, bukan yang lain gitu loh. Pak Aron Infinite 8. Oke, lanjut. Eh di sini IPCC menarik, yes. Nah, dari Bu Feni, kok gimana caranya cari saham yang bagus buat investasi selain big banks? Sebenarnya gini, Bu. Jadi bank itu biasanya nasabahnya punya loyalitas tersendiri. Jadi kita harus paham dulu di sini bank apa yang nasabahnya itu loyal dan percaya di bank tersebut. Di sana. Dan biasanya itu ada hubungan dengan komunitas. Misalnya di sana. Komunitas maksudnya apa? Kalangan-kalangan tertentu. Contohnya, misalnya yang kuat di Jakarta Selatan banknya apa? Gitu. Atau yang kuat di Jakarta Utara banknya apa? Yang kuat di apa misalnya di Jawa Barat banknya apa? Itu perlu tahu dulu. Itu perlu tahu. Itu apa? Dan biasanya kalau udah seperti itu mereka punya segmen unik. Segmen unik di industri masing-masing. Nah, jadi kalau big banks kan udah jelas ya, BCA, BRI, Mandiri, BNI gitu ya. Tapi kalau bicara mengenai saham yang lebih kecil, pada dasarnya kita harus paham itu dulu. Dan perlu dicek, ini saham bank kecil ini semua orang punya nggak sih? Atau cuman gua dong yang punya? Nah, itu jadi masalah, teman-teman. Itu jadi masalah. Jadi banyak orang yang harus punya juga rekeningnya. Itu di sana. Tapi ujung-ujungnya lagi simple. Simpelnya maksudnya apa? Bagaimana positioning dia di market, bisnis modelnya seperti apa, dan pertumbuhan kinerja bisnis seperti apa? Apakah selalu stabil? Dan biasanya yang rutin bagi dividen dengan PE dengan payout ratio yang stabil sama-sama. Jadi bukan tiba-tiba 10%, tiba-tiba 60%, tiba-tiba 10% lagi, tapi stabil tiap tahun sekian persen payout ratio-nya. Itu layak untuk dicermati lebih lanjut. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Yang tidak bagi dividen, DSSA, apakah pernah bagikan dividen? DSSA saya nggak mantau kalau DSSA. Apakah pernah bagi dividen? Nah, luar biasa ya. Ini saham yang nggak terlalu banyak lah diomongin orang. Oke, lanjut di sini. Tapi balik lagi, kita coba cek ya. Finansial DSSA, laporan keuangan, pendapatan operasional, pre-tax income, kita lihat secara tahunan. Ya memang agak kenceng. Dari 2022 tuh kenceng. Oke. Ya value-nya ada peningkatan juga. Artinya mungkin ada ekspektasi kombinasi dengan value-nya bakal naik lagi di sana. Lanjut. Kita cek lagi di sini. Apa di sini ya? Belum ada yang komen lagi. Wah, mau nitip satu murid pak, ikut 5 days challenge, cuman lagi di China, nggak apa-apa, online kok, aman. Mau untung jadi buntung, yes. Nah, itu dia teman-teman ya, itu dia di sini bahwa kadang teman-teman gini deh, Anda mulai trading saham itu karena apa sih? Itu pertanyaan penting loh. Kita mulai trading saham karena apa? Karena data value yang bagus atau karena story yang bagus? Itu kuat itu pengaruhnya ke diri kita. Kalau kita masuk ke saham karena story, oh dia pernah untung segini, dia bisa ini, si itu gue denger gini, si sono gue denger gini, segala macam, maka Anda cenderung akan terpengaruh 80% oleh story-story di market. Nggak ada masalah. Selama beli sahamnya tepat, harganya naik, belinya di area yang agak awal-awal atau rendah, bukan di harga pucuk. Nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau Anda udah untung, dan untungnya itu karena beli saham yang story, ketika saham itu turun, kita masih percaya bahwa story-nya masih berjalan.
ujung-ujungnya kita nggak jual, ujung-ujung kita nambah posisi, ujung-ujung kita tidak marah. Teman-teman, itu yang paling menggelitik saya. Tidak marah. Maksudnya apa? Tidak marah pada diri sendiri. Karena kalau kita tidak marah pada diri sendiri, kita nggak belajar. Bener nggak sih? Ada nggak momen teman-teman trading, Anda kesal dengan diri sendiri, dan akhirnya ujung-ujungnya jadi berubah lebih baik? Pasti ada momen-momen tersebut. Gila ya, gue tuh goblok banget. Misalnya kayak gitu. Gue tuh bego banget. Misalnya gitu. Ada gitu. Kalau saya suka ngomong, gila ya, keledai aja gak pernah jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Gue 3 kali. Itu di sana. Pernah gak kita kesel di sana? Nah, ketika kita kesel, di situ kita mulai rasional. Berpikir rasional. Tapi kalau kita terlalu percaya sama story, kita akan berpikir bahwa ya gimana, ini memang lagi jelek nih marketnya, ya udahlah, turun, simpan dulu aja, ya udahlah, gitu loh. Jadi gak ada rasa marahnya. Nah, itu yang bahaya, teman-teman. Jadi balik lagi, siapa sih yang mendunggangi harga saham yang naik tinggi? Siapa yang dapat untung dari harga saham yang naik banyak? Bisa jadi kita retail, bisa jadi pemain besar, bisa jadi institusi, gitu ya. Nah, teman-teman harus ingat, kalau ngomong tentang institusi, mereka itu rasional, teman-teman. Mereka rasional. Mereka tahu dengan jelas value-nya gimana, harganya gimana. Ini saham masuk angin atau udah angin duduk, istilah gitu loh. Udah angin duduk. Nah, mereka tahu bagaimana exit-nya di sana. Mereka tahu gimana exit-nya. Karena apa? Karena mereka punya trading plan-nya jelas dan mengerti value fundamental dari perusahaan tersebut. Bahwa apa? Harga lu nggak masuk dengan fundamental lu di sana. Tapi selama lu naik, gua nikmatin aja dan gua akan aman. Kenapa? Ketika harga turun, pasti ada orang yang mau beli. Kenapa? Karena orang tersebut masih percaya dan terpengaruh dengan story yang sudah ada selama ini. Maka kalau kita trading hanya karena story dan percaya dengan story, at the end of the day, di akhir siklus pergerakan harganya, kita akan jadi exit liquidity pemain besar. Baik itu big playernya, baik itu institusi, baik itu spekulan yang mau keluar, kita yang nampungin. Kenapa? Karena kita percaya dengan story, tapi kita tidak kuat dalam memahami value. Itu terjadi, teman-teman. Dan gini. Coba ya, untuk teman-temannya apalagi yang udah trading dari sejak pandemi. Saya nggak tahu nih. Nah, saya nggak tahu nih sekarang nih. Teman-teman ada yang sudah mulai trading dari sejak pandemi nggak sih? Coba deh. Dari tahun 2021, dari tahun 2020 sampai tahun 2022 deh. Antara 2021 sampai 2022. Ada nggak yang sudah mulai trading ketika pandemi? 2020 sampai 2022. Boleh dong di komen gitu loh. Karena saya juga penasaran nih. Are you still there? Gitu loh. Karena apa? Karena orang-orang yang untung dari pandemi, kalau mereka tidak kuat secara metode dan memahami value perusahaan, itu biasanya yang tadinya untung gede jadi rugi. Banyak, mantap. Arti teman-teman, saya yakin Anda Bapak Ibu survivor. Dalam arti apa? You have, kok jadi kayak gini? Oke. Anda sudah melewati segala fase-fase yang ada, baik ataupun buruk ketika pandemi, dan Anda sudah mengerti dengan jelas antara story dan value itu realitanya seperti apa. Mantap teman-teman. Oh, by the way, ngomongin mengenai value. Jadi tadi kan saya sempat singgung di sini ya. Institusi itu ngerti bagaimana menunggangi pasar yang sedang naik tanpa lupa dengan value perusahaan itu sebenarnya itu seperti apa. Itu institusi, teman-teman. Nah, untuk hal itu teman-teman perlu lihat di sini bahwa apa? Pemahaman kita terhadap value perusahaan itu penting banget.
Dan ngomong-ngomong mengenai value, kita mau info dulu di sini bahwa kita di Galeri Saham hari Sabtu besok kita bakal ada workshop spesial. Ini fundamental workshop. Mungkin Anda akan bingung. Fundamental workshop Galeri Saham. Bukannya dia itu lebih banyak teknikal ya? Nah, jadi gini, fundamental workshop yang kita adakan ini judulnya adalah Di Balik Fundamental. Lebih dari sekedar angka. Jadi kita bukan belajar gimana cara hitung PER, gimana cara hitung PBV, gimana caranya ngitung margin of safety, bla bla bla. Itu nggak semata-mata kayak gitu loh. Tapi di sini kita bicara mengenai di balik fundamental lebih dari sekedar angka. Itu bakal kita adakan. Itu hari Sabtu 21 Juni. Oke, hari Sabtu ini ya. Ya, hari Sabtu ini 21 Juni itu kelasnya hybrid dari jam 9 sampai jam 4 sore di Jakarta. Cuman kelas Jakarta itu kita udah tutup. Jadi onsite kelas offline ya, kelas offline itu kita udah tutup karena untuk angkatan pertama ini memang kita mau batasin peserta di kelasnya, batasin ke di kelasnya. Jadi kita hanya bisa menerima lagi itu kelas online, teman-teman. Untuk kelas online itu nanti teman-teman bisa cek ya. Informasi teman-teman bisa cek di story-nya Instagram Galeri Saham, teman-teman. Story Instagram Galeri Saham mungkin sekitar 30 menit yang lalu ya. Kita kayaknya sejam yang lalu lah kita udah post gitu ya. Jadi hari Sabtu 21 Juni tahun 2025 jam 9 pagi kita mulai sampai jam 4 sore. Molor-molor mungkin sampai jam 5. Itu untuk kelas onsite sudah nggak ada. Udah kita tutup gitu ya. Udah benar kita tutup. Untuk kelas online masih kita buka. Dan kita akan belajar beberapa hal mulai dari valuasi yang benar tuh seperti apa. Oke, valuasi benar seperti apa. Lalu habis itu memahami fundamental perusahaan dari sisi corporate finance. Dari sisi point of view fund manager. Itu seperti apa. Jadi bukan dari buku. Kita nggak ngajar apa yang ada di buku di sana. Karena Anda tinggal baca di buku di sana. Kita belajar dari point of view fund manager dan corporate finance. Dan tentu kita juga akan bahas tentang mindset dan prinsip dasar investasi yang sebenarnya berjalan di pasar modal itu seperti apa. Dan yang berjalan ini bukan cuma di Indonesia, tapi juga contoh di Amerika, di Hong Kong, di China, di Eropa seperti apa. Anda harus pahami semua. Dan setelah mengikuti kelas ini nanti tanggal 21 Juni, Anda setelah kelas Anda akan memiliki mindset dan kemampuan memahami valuasi dan value perusahaan dari sudut pandang fund manager, bukan lagi dari sudut pandang retail. Nanti pokoknya abis live ini teman-teman silakan cek ke story-nya akun ini Galeri Saham. Oke teman-teman, pas ya. Ini udah pas jam 9, jadi ini udah kelar. Thank you atas waktu dan partisipasi teman-teman ya. See you on the next live. Kita minggu depan akan ada live lagi. Nanti kita akan informasikan, kita akan ketok palu live-nya nanti hari Rabu atau nanti hari Kamis, antara 2 hari itu. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan ingat selalu dalam membeli saham dan menyimpan saham kita harus mengerti apakah harga saham naik itu karena story doang atau karena kombinasi story dan value. See you.